Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Guntur yang menderu, guntur yang menyilaukan dan menyala-nyala. Dalam kehampaan, King Wan sedikit malu, tetapi momentum di sekitarnya seperti pedang yang telah ditempa, menjadi semakin kuat. Tidak perlu hati-hati, Su Yi tahu bahwa bencana transformasi ini ditakdirkan untuk tidak terjebak. Tidak jauh. Wajah Nyonya Miao Hua pucat dan bersahaja. Sebelumnya, dia mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi setiap kali dia diblokir oleh Su Yi, tidak dapat melarikan diri dari tempat kematian berdarah ini. Semua ini membuat semangat juang dari pembangkit tenaga listrik dunia yang mengumpulkan bintang menderita pukulan yang tak terhindarkan. Nyonya Miao Hua tidak pernah berpikir bahwa dengan cara dan caranya sendiri, dia akan tampak begitu tak tertahankan di depan seorang pria muda yang tidak bisa dimakan. Bunuh aku dan kamu akan mati juga. Betulkah? Su Yi tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di matanya, dan tidak peduli. Dia langsung bergoyang dan bergegas menuju Nyonya Miao Hua, ingin membunuh keberadaan pengumpulan bintang ini berdasarkan posisi teratas di dunia kultivasi Great Chu. Tetapi pada saat ini, sosok Ling Yunhe berdiri di depannya dan berkata, "Rekan Taois, jaga tanganmu, bisakah kamu mendengarkan Ling?" Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu ingin membantunya maju?" Ling Yunhe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tidak, saya hanya khawatir bahwa rekan Taois membunuh Nyonya Miao Hua dan menyebabkan bencana besar bagi diri saya sendiri." Berbicara, dia memandang Su Yi dan berkata, "Kamu seharusnya tidak tahu, kakak laki-laki Nyonya Miao Hua adalah Li Miaohong. Orang ini sangat berbakat dan cerdas, dan dia memiliki banyak petualangan ketika dia masih muda. 100 tahun yang lalu, Li Miaohong, yang baru berusia 19 tahun, memiliki basis kultivasi di dinasti Yuan. Tidak ada yang bisa menandingi reputasinya. Dari pendekar pedang pertama dari Great Chu." Setelah jeda, alis Ling Yunhe tidak bisa membantu tetapi menunjukkan desahan lega. 80 tahun yang lalu, di Qingyi Daozong, salah satu dari 4 sekte Taois di Great Xia, Lingdao Daois Kultivator, Ming Yu Zhenren, datang ke Great Chu secara pribadi dan mengambil inisiatif untuk mengundang Li Miaohong untuk bergabung dengan sekte Tao Qingyi. Hingga saat ini, Li Miaohong adalah tetua ketiga di sekte dalam sekte Qingyi Dao, Daois Miaohong, yang terkenal, yang memiliki basis kultivasi alam transformasi roh. Berbicara tentang ini, ekspresi Ling Yunhe menjadi serius. "Rekan Taois, jika Anda membunuh Nyonya Miao Hua sekarang, bukankah itu berarti Anda telah sepenuhnya menyinggung Tuan Miaohong?" Setelah mendengar ini, ekspresi Yuan Heng tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-laki Nyonya Miao Hua sebenarnya adalah seorang biksu spiritual yang hebat, dan, di Daxia, dia bisa disebut pria besar yang memanggil angin dan memanggil hujan. Tidak jauh, Nyonya Miao Hua telah tenang, terutama ketika dia mendengar Ling Yunhe menyatakan prestise mengerikan saudaranya, dia tampaknya telah menemukan dukungan, dan seluruh orang memulihkan energi. Saat menghadapi Su Yi, ada sedikit kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Namun, Nyonya Miao Hua sangat menyadari situasinya, dan dia mengambil kesempatan ini untuk mengatakan secara langsung, "Rekan Taois, jika Anda bersedia menghentikan ini, saya berjanji bahwa Anda tidak akan peduli tentang ini di masa depan. Bagaimana perasaan Anda?" Ling Yunhe juga berkata, "Rekan Taois, jangan salahkan Ling karena sibuk. Saya benar-benar tidak tahan melihat rekan Taois menempa musuh besar tanpa alasan." Su Yi meliriknya, dan berkata, "Saya mengambilnya dengan niat baik, tetapi, apalagi seorang kultivator spiritual belaka, patriark sekolah Qingyi Dao ada di sini, dan saya tidak peduli tentang itu." Berbicara, dia menembak dengan tiba-tiba dan menggesekkan jarinya. Ledakan. Sebuah pedang menebas ke arah Nyonya Miao Hua di kejauhan. Jadilah rapi. Ling Yunhe tidak pernah membayangkan bahwa setelah dia menyatakan pro dan kontra, Su Yi akan menjadi sangat kuat. Bukan hanya dia, Nyonya Miao Hua hampir tidak bisa mempercayainya. Melihat energi pedang ini akan menebas. Ledakan. Teknik pelarian darah ini jelas tidak biasa dan sangat cepat. Melihat ini, mata Su Yi berkilat dingin, dan jubah lengan bajunya melambai.
Pergi. Bajingan sialan, ketika aku melihat saudaraku, aku harus memintanya untuk mengambil tindakan dan membakarmu menjadi abu. Wajah Nyonya Miao Hua, yang melarikan diri, penuh kegilaan. Jika bukan karena pertemuannya yang mengancam jiwa kali ini, dia tidak akan menggunakannya. Hah. Tiba-tiba, sebuah pita tiba-tiba muncul di dalam kesadaran spiritual Nyonya Miao Hua. Sebelum dia bisa bereaksi, aura berbahaya yang mematikan datang ke hatinya, seperti cahaya di punggungnya. Pedang roh. Pergi. Nyonya Miao Hua berteriak, dan dengan lambaian lengan bajunya, bilah bermata dua linglong meledak dari udara, mencoba memblokir pedang Xuanwu. Dentang. Pedang Xuanwu tetap bertahan, dan ketika Nyonya Miao Hua tidak punya waktu untuk bereaksi, pedang itu menembus dagingnya seperti pita. Kamu bajingan, tunggu aku. Sebuah bayangan hantu melompat keluar dari tubuh Nyonya Miao Hua dan ingin melarikan diri ke kejauhan. Wanita ini jelas memiliki harta rahasia jiwa ilahi, menghalangi invasi kekuatan pedang Xuanwu, sehingga memberikan jiwa ilahi kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, jeritan keras terdengar dari pedang Xuanwu, dan seekor burung besar yang ganas bergegas keluar dengan nyala api hitam yang mengerikan, dan bergegas menuju jiwa Nyonya Miao Hua. Salah satu dari 9 roh jahat Netherworld, roh Nether Flame Sparrow. Tidak. Roh Nyonya Miao Hua menjerit ketakutan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia ditelan oleh mulut Nether Flame Sparrow. Ini seperti memakan serangga. Pada titik ini, dunia pengumpulan bintang ada, dan tubuh dan jiwa dihancurkan. Sungai Lingyun di kejauhan tertegun di sana, dan bergumam, akan ada sesuatu yang besar. Menjadi sasaran biksu spiritual, seberapa serius konsekuensinya? Hari ini, di Sungai Tianlan, semua orang kuat dari kekuatan kultivasi utama di Great Chu semuanya telah jatuh di sini. Jika berita seperti itu menyebar, situasi seperti apa yang harus dimulai di wilayah gelombang Great Chu? Dengan karakter Ling Yunhe, dia hanya bisa gemetar saat ini. Apakah orang ini benar-benar tak kenal takut? Dentang. Nether Flame Sparrow menyapu pedang Xuanwu, dan jatuh ke tangan Suyi yang berdiri di puncak gunung. Rekan Taois, kali ini, kamu akan benar-benar bermusuhan dengan Miao Hong yang asli. Ling Yunhe menghela nafas dengan mata yang rumit. Dia tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu Suyi di Gunung Fuxian. Pada saat itu, Suyi muncul diam-diam, dan pernah berkata bahwa jika dia tidak melepaskan formasi pedang yang mengepung pelayannya, dia pasti sudah bunuh diri. Dan aku sama sekali tidak peduli saat itu. Tetapi memikirkannya sekarang, Ling Yunhe menyadari bahwa Suyi pada waktu itu memang mampu melakukan ini. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Jika kamu peduli tentang ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendapatkan kata perbaikan pedang? Suyi menjentikkan jarinya tanpa peduli. Dia melihat ke langit. Pada saat ini, guntur bencana terakhir yang ditujukan ke Qingwan datang ke dunia dengan cahaya perampokan yang mengerikan. Bencana transformasional terhadap Qingwan ini memiliki total 6 lapisan. Qingwan tampaknya sangat kuat. Saat melintasi 5 kesengsaraan guntur pertama, dia selalu mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tidak pernah menghindari mundur. Suyi Lue melihat lebih dekat, dan kemudian memerintahkan, Yuan Heng, pergi dan kemasi rampasan. Yuan Heng mengangguk cepat dan bergegas pergi. Setelah itu, Suyi menatap Ling Yunhe dan Qing Ye lagi, dan berkata, bencana ini akan segera berakhir, tolong menjauhlah. Qing Ye tinggal sebentar, sebelum dia bisa mengerti, dia dibawa pergi oleh Sungai Lingyun. Ledakan. Suyi mengangkat alisnya. Secara umum, untuk transformasi hantu, kesengsaraan guntur terakhir ini, meskipun penuh dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, juga menghasilkan vitalitas yang sangat melonjak. Selama Anda memegangnya, Anda dapat menggunakan vitalitas dalam kesusahan guntur untuk membentuk tubuh spiritual, dan benar-benar merosot menjadi tubuh yang tidak berbeda dengan seorang biarawan. Tetapi pada saat ini, kesengsaraan guntur terakhir melawan Qingwan secara tak terduga menakutkan. Selain itu, dalam induksi Suyi Chong, tahap terakhir dari kesusahan guntur ini tidak memiliki vitalitas, dan itu dipenuhi dengan aura kehancuran.
Ini sedikit tidak biasa. Lagi pula, jika tidak ada vitalitas dalam bencana guntur, apa yang bisa digunakan untuk membentuk tubuh spiritual? Ekspresi Sui menjadi serius, ada yang salah. Adegan ini mengingatkan Sui tentang bencana aneh yang dia sebabkan di lautan roh yang kacau. Itu juga sangat langka dan sangat menakutkan. Pada saat itu, hanya dengan kekuatan pedang 9 penjara dia dapat dengan mudah menyelesaikan malapetaka dan dengan demikian membangun benih Tao terkuat. Tapi sekarang, bencana guntur berat yang dialami King Wan jauh dari kengerian yang dia temui pada saat itu, tetapi juga memiliki warna yang aneh dan tidak normal. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena kepercayaan dirinya, atau karena dia dipengaruhi oleh keberuntungannya sendiri, sehingga dia mengalami malapetaka seperti itu? Sui mengerutkan kening. Melihat sosok anggun King Wan akan runtuh dalam terang perampokan, Sui tidak berani ragu, dan akan mengerahkan kekuatan pedang 9 penjara untuk membantu King Wan. Tapi sekarang, diam-diam, mengalir ke tubuh, pemandangan gunung dan sungai yang aneh muncul. Gunung dan sungai tergantung di bawah langit dan terbalik di atas jurang. Melihat dengan seksama, pola ini terlihat seperti mata yang aneh dan acuh tak acuh. Gunung dan sungai yang menjorok adalah pupilnya, dan kedalaman pupilnya adalah jurang kehampaan. Itu adalah pola yang terukir pada giok jiwa misterius itu. Murid Sui sedikit menyempit. Ledakan. Tiba-tiba, guntur perampokan besar yang menyelimuti tubuh King Wan tiba-tiba meledak, berubah menjadi potongan-potongan kecil cahaya perampokan guntur yang tak terhitung jumlahnya, yang ditelan oleh pola seperti mata yang aneh. Pada saat ini, di awan bencana yang bergulir, tiba-tiba terdengar suara runtuh dan ledakan yang menghancurkan bumi. Mengikuti, guntur bergulir dan cahaya perampokan mengalir seperti air terjun, mengalir ke pola, mata aneh. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 napas. Setelah menyerap begitu banyak guntur dan cahaya, mata aneh itu menjadi seterang matahari, dan perlahan menyatu dengan tubuh King Wan yang hampir hancur. Sosok anggun King Wan langsung bersinar terang. Cahaya mengalir ke langit, menerangi langit malam, dan itu sangat cemerlang. Menarik. Mata Sui memancarkan warna yang berbeda, dia sudah melihat beberapa petunjuk, menyadari satu hal, membalikkan telapak tangannya, dan giok jiwa misterius muncul. Bagian depan giok jiwa diukir dengan pola yang hampir sama dengan mata aneh. Di sisi lain, itu adalah dekrit yang bengkok dan rumit. Ketika dia mendapatkan sepotong giok jiwa ini, Sui melihat bahwa giok jiwa itu terbuat dari harta surga dan bumi, seperti esensi mendalam Yunling. Di mata pembudidaya hantu, harta ini bisa disebut benda suci. Orang yang mengukir pola dan dekrit ini pastilah sosok kekaisaran. Karena ini, Sui menyimpulkan bahwa asal-usul King Wan luar biasa. Namun, karena aura ilahi dari Sol Jade sudah lama menghilang, Sui tidak bisa lagi menyimpulkan petunjuk lain. Tapi sekarang, ketika dia melihat pemandangan luar biasa ketika King Wan melewati bencana, Sui segera menilai. Kekuatan ilahi pada Sol Jade misterius tidak menghilang, tetapi berubah menjadi kekuatan merek, terintegrasi ke dalam tubuh King Wan, dan mengubahnya menjadi bagian dari potensinya. Karena itu, ketika King Wan berada dalam bahaya fatal barusan, pola, mata aneh, muncul di tubuhnya, menelan kekuatan 10 penjuru, dan pada saat yang sama menyelesaikan krisis, itu juga membantunya menangkap yang agung. Vitalitas dari kedalaman awan perampokan. Wow, gelombang-gelombang. Sambil memikirkannya, Sui memperhatikan bahwa King Wan, yang diselimuti guntur dan cahaya, sedang mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Gaun merahnya sudah hancur selama kesengsaraan. Pada saat ini, matanya tertutup, sepasang kristal dan lengan giok seputih salju terjalin di depan dadanya, dan tangan gioknya yang ramping ditekan di bahu siang, dan dia benar-benar telanjang. Dari sudut pandang Sui, saya dapat melihat bahwa gadis itu seperti peri, dengan rambut hitam seperti air terjun yang jatuh di pinggang tempat dia memegang tangannya, dan sepasang kaki giok yang lurus dan ramping. Dengan kilau halus seperti gading. Karena punggungnya menghadap Sui, dia tidak bisa melihat bagian depan gadis itu. Gadis itu seperti mimpi, seperti peri, seperti iblis.
Meskipun sosok gadis itu dihantui oleh aura dan sosoknya menjadi cantik, bagaimana itu bisa menghalangi indera spiritual Sui? Aku tidak menyangka gadis ini punya banyak uang. Sui diam-diam berkata. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telanjang dan bersih, dan dia harus segera menghindar. Pada saat ini, Sui muncul dari udara tipis, mengenakan selapis pakaian pada gadis itu, dan berkata, jika Anda ingin melewati kesengsaraan di masa depan, ingatlah untuk menyiapkan beberapa harta. Wajah cantik dan indah Qingwan memerah, tangannya menutupi pakaiannya dengan erat, dan dia berkata, Waner ingat di hatiku. Sui memperhatikan bahwa kepala gadis itu terkulai, telinganya yang jernih dan leher angsa putihnya yang halus semuanya diolesi dengan lapisan merah muda, yang jelas sangat pemalu. Dia tertawa. Ketika dia melampaui bencana sebelumnya, betapa ganas dan kuatnya Qingwan, dia seperti ratu yang bangga, dengan sikap seperti mengabaikan semua makhluk hidup. Tapi sekarang, seperti burung unta kecil, aku tidak sabar untuk membenamkan kepalaku di dadaku. Tuan Abadi, barusan, tidak ada yang melihatnya sekarang. Suara lembut, lilin dan manis Qingwan setipis nyamuk. Tidak ada yang harus melihatnya selain aku. Kata Sui. Xian Si, apakah kamu sudah melihatnya? Sosok Qingwan yang anggun dan ramping sedikit bergetar, kepalanya menunduk, dan sepasang kaki gioknya menegang menjadi bentuk busur, seolah-olah dia ingin menemukan jahitan untuk digali. Tentu saja. Sui menjawab dengan jujur, tentu saja, jika saya tidak mengantisipasi adegan ini sebelumnya, bagaimana saya akan mengirim orang lain pergi sebelumnya? Apakah saya menyiapkan pakaian untuk Anda? Gadis itu sangat malu sehingga wajahnya sangat menawan sehingga dia tahu bahwa Sui mengira bahwa ketika dia berhasil mengatasi malapetaka, dia kemungkinan besar akan telanjang. Sui benar-benar tidak bisa mengasosiasikan pemalu, seperti rusa yang bersandar di depannya dengan dia ketika dia melewati bencana barusan, kontrasnya terlalu besar. Namun, kontras seperti itu tidak buruk. Siapa yang akan tahu bahwa seorang gadis pemalu dan pemalu akan memiliki sikap yang sombong begitu dia memulainya? Berpakaianlah, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sui berkata, dia telah melakukan tendangan voli dan kembali ke puncak gunung. Tidak lama kemudian, Qingwan, yang mengenakan jubah lengan lebar Qian, datang ke Sui dengan indah. Ini adalah pakaian Sui, memakainya di Qingwan, sedikit gemuk dan longgar, tetapi itu membuat gadis itu lebih cantik dan imut. Terima kasih, Tuan Abadi, karena telah melindungi Waner, sehingga Waner dapat melewati bencana ini dan akhirnya menyadari dao besar. Saya membungkuk, dan wajah saya penuh rasa terima kasih. Aku tidak terlalu membantu. Sui melambaikan tangannya, bangun, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengingat sesuatu sekarang? Qingwan berpikir keras, dan berkata setelah beberapa saat, dalam jiwaku, ada beberapa gambar yang lebih kabur, tetapi ketika aku merasakannya dengan hati-hati, aku tidak dapat benar-benar melihatnya. Sui memikirkannya dan berkata, ini pertanda baik, setidaknya ini membuktikan bahwa seiring kemajuan kultivasi Anda, ada tanda-tanda pemulihan ingatan masa lalu Anda. Qingwan berbisik, Xianxi, Waner sama sekali tidak tertarik dengan kenangan masa lalu, selama dia bisa menemani guru peri. Waner sangat puas. Qingwan mengatakan ini lebih dari sekali. Tetapi ketika dia mendengarnya lagi saat ini, Sui masih tersentuh dan tidak bisa menahan senyum. Kemudian dia bertanya, lalu apakah Anda tahu bahwa ada kekuatan branding di tubuhnya? Berbicara, dia mengeluarkan giok jiwa misterius dan berkata, kekuatan merek harus berasal dari giok jiwa ini. Ketika Anda dirampok sebelumnya. Sui memberi tahu Qingwan tentang penemuan dan kesimpulannya satu persatu, mencoba membangkitkan beberapa ingatan Qingwan dengan cara ini. Tetapi setelah mendengarkan, Qingwan tampak bingung dan terkejut, jelas tidak responsif. Melihat ini, Sui hanya bisa menyerah. Pada saat ini, Qingwan ragu-ragu sejenak, mengerucutkan bibir merah mudanya, dan berbisik lemah, Xianxi, sebelum melampaui malapetaka, Waner pernah berkata bahwa jika melampaui malapetaka berhasil, maka terima saja Tuan Abadi sebagai Tuan. Apakah Anda berjanji?
Jika ini dilihat oleh pria lain, saya takut saya akan menjadi gila karena cemburu. Bagaimanapun, ini adalah gadis yang menakjubkan, yang temperamen, penampilan, dan perilakunya semuanya unik di dunia, dan keanggunannya tak tertandingi. Biasanya, mereka dicintai dan dikejar oleh pria-pria itu. Siapa yang pernah melihat seorang gadis cantik mengambil inisiatif untuk mengenali tuannya? Dan juga khawatir ditolak. Sui sendiri, yang tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan senyum, bukankah aku mengatakannya, itu hanya sebuah judul, ikuti saja pikiranmu. Qingwan segera menjadi bahagia, matanya yang indah bersinar terang, dan dia berkata dengan gembira, kalau begitu, Tuan Abadi akan menjadi Tuan Waner mulai sekarang. Sui berpikir sejenak dan berkata, jangan terlalu senang, lakukan sesuatu di masa depan, dan dengarkan perintahku, jangan bertindak atas namaku, mengerti? Qingwan mengangguk dengan penuh semangat, Tuan, jangan khawatir, Waner mengerti. Sui menambahkan, meskipun Anda menganggap saya sebagai Tuan, saya tidak akan benar-benar memperlakukan Anda sebagai budak. Lagi pula, ketika saya menginjakkan kaki di jalan spiritual di masa depan, Anda dan saya masih akan memiliki Fan Suang Xiu, berpartisipasi dalam Dao bersama-sama. Jika Anda dianggap sebagai budak, itu pasti tidak adil bagi Anda. Jelas, dia tidak terbiasa dengan Sui berbicara pada dirinya sendiri tentang hal-hal memalukan seperti itu secara terus terang dan alami. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan sosok Yuan Hang menyapu dari kejauhan. Tuan, rampasan telah dikumpulkan. Yuan Hang pertama-tama menyerah kepada Sui untuk melapor, dan kemudian membungkuk kepada Qingwan, memberi selamat kepada Nona Qingwan, mulai sekarang, singkirkan dakwit dan mulai jalan Yuan Dao. Qingwan tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat berkata, terima kasih banyak. Segera, Master dan Magang Ling Yunhe dan Qingya juga kembali, dan mereka semua berbicara untuk memberi selamat kepada Qingwan. Qingwan sedikit bingung, dan berharap untuk membalas salam satu per satu. Di dunia, dia jelas tidak pandai berbicara dengan orang lain selain Sui, yang merupakan alasan temperamennya. Kamu kembali ke labu yang membangkitkan jiwa dulu. Sui menggelengkan kepalanya. Iya. Meskipun gadis itu sekarang berbentuk tubuh nyata, itu tidak sama dengan tubuh asli dari daging dan darah. Qingya iri untuk sementara waktu, dan berkata, saya juga ingin memiliki Nona Guixiu yang cantik di sisi saya. Ketika Anda bosan, Anda dapat berbicara dan berbicara bersama, dan ketika Anda bahagia, Anda dapat makan buah persik dan minum bersama. Ling Yunhe tercengang. Sui menghela nafas diam-diam, dan pikirannya agak aneh. Qingya ini tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku, agak mirip dengan Qingtang ketika dia masih kecil. Ling Yunhe membungkuk kepada Sui dan berkata, rekan Taois, Tuan dan murid kami berencana untuk pergi ke Daxia. Saya ingin tahu apakah Anda ingin pergi bersama. Sui hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Hampir pada saat yang sama, suara siulan aneh seperti deru ombak datang dari langit malam yang jauh. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.